Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mekanisme Transaksi Saham Syariah di Indonesia, yang beranggota kelompok yaitu Fikri Syahendra, Said Maulana Iqbal, Siti Zubaidah, Ali Septiadi, Ira Selvia, Tekudi Al-Kausar, Fatur Rahman. Jadi langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham ini yaitu merupakan suatu surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Saham syariah. A. Investasi terbatas pada sektor tertentu sesuai dengan syariah dan tidak atas dasar utang. B. Berdasarkan pada prinsip syariah, penerapan loss profit sharing. C. Melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi dan judi. D. Adanya syariah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktek investasi, perdagangan, dan distribusi pendapatan. E. Terdapat mekanisme screening perusahaan yang harus mengikuti prinsip syariah. Ada konvensional yang A. Investasi bebas pada seluruh sektor. B. Didasarkan pada prinsip bunga. C. Membolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali. D. Guideline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal. Untung rugi membeli saham. A. Dividen yang merupakan rugi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. Yang B. Risk yang merupakan hal untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. Yang C. Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham pasar modal. Selisih harga jual dan harga beli saham selain mendapatkan keuntungan seperti yang telah disebutkan di atas pemegang saham, juga memiliki beberapa risiko, di antaranya yang pertama, credit risk atau ownership risk adalah risiko yang terjadi bila emiten tidak mampu mempertahankan usahanya atau bangkrut. Yang B. Market risk, yaitu risiko harga pasar dari saham yang dibeli. Yang C. Likuiditas risk merupakan risiko akibat sulitnya penjual saham ketika memerlukan dana. Faktor-faktor yang mempengaruhi saham syariah. Menurut Francis, kebanyakan analisa surat berharga yang menggunakan fundamental mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi price earning ratio adalah 1. Risiko surat berharga yang ditentukan oleh tingkat kapitalisasi. 2. Tingkat pertumbuhan dividen. 3. Durasi dan tingkat pertumbuhan yang diharapkan. 4. Dividend payout ratio. Yang selanjutnya itu ada syarat saham syariah. Yang pertama ada A. Emiten atau perusahaan tersebut tidak berkaitan dengan riba. Kemudian yang B. Perusahaan tersebut tidak memuat atau memproduksi barang atau jasa yang dilarang oleh syariah. Kemudian ada C. Perusahaan tidak bertindak secara berlebihan terhadap faktor produksi alam yang diberikan Allah. Kemudian ada D. Perusahaan tidak mempermainkan harga seenaknya. Perusahaan tersebut tidak menghalangi terjadinya free market. Kemudian ada yang E. Perusahaan tersebut mempunyai social responsibility yang tinggi sehingga punya kepedulian terhadap umat. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang jenis saham. Jenis saham yaitu jenis saham
syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama yaitu saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 PO POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kemudian yang kedua adalah saham yang dicatat sebagai saham syariah oleh emiten dan perusahaan. Kemudian publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17/POJK 04/2015. Sementara pada proses jual beli saham syariah, para pemain saham akan membeli saham jika harga saham sedang turun dan akan menjualnya pada saat harga naik. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam Islam. Islam juga melarang untuk menikmati keuntungan di atas kerugian orang lain. Pada prinsipnya, saham itu nilainya adalah 1/1. Jika salah satu pihak mendapatkan keuntungan, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Begitu seterusnya. Sehingga keberadaan saham syariah ini juga mengalami dalam perdebatan para ulama. Pada saham syariah, sebagian investor sengaja melempar harga saham sehingga harganya menjadi jatuh karena terlalu banyak penawaran. Pemilik saham yang kecil kemudian segera menjual kembali saham dengan harga yang sama, dengan harga yang sangat murah karena khawatir harga saham tersebut akan semakin jatuh dan mereka semakin rugi. Sekian. Di Indonesia, GI menetapkan kriteria kesyariahannya dengan tingkat likuiditasnya harus berada di rentang 17-45% dengan pendapatan bunga berada di kisaran antara 5-15%. Dan utang perusahaan tidak boleh lebih dari 33%. Berada dengan di DJIM, suatu perusahaan akan dikeluarkan dari DJIM jika total utang atau total aset sama dengan lebih besar dari 3% total piutang, atau total aset sama dengan atau lebih besar dari 47%, dan non-operating interest income atau operating income atau lebih besar dari 9%. Sementara KLSI berbeda lagi dalam penetapan kriteria dengan rentangan 5%, 10%, 20%, dan 25%. Mungkin ini saja dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.